Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu tuh. Nggak masalah gini Pak, kalau saya tangkap tadi bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sutadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roysudo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah. Salam semua teman-teman. Kita bertemu kembali di channel ini. Pada saat ini kita menyaksikan cuplikan video di mana di dalam video ini kita mengetahui bahwa kepalsuan daripada ijazah ini lama sekali dibicarakan di dalam masyarakat. Bahkan banyak sekali tudingan-tudingan yang tidak menentu. Ini karena tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau kita ambil kesimpulan, itulah sebabnya. Sehingga di sana-sini kita menanyakan, mengevaluasikan bagaimana kejadian-kejadian yang sebelumnya. Jadi dengan demikian banyak pendapat-pendapat dari teman-teman kita netizen tentang cuplikan video ini. Seperti yang kita baca di bawah ini. Kebohongan itu ada batasnya, tetapi kebenaran kekal abadi untuk selama-lamanya. Lucu banget drama ini. Banyak orang pintar mendadak blow gara-gara membela yang salah. Tidak usah damai-damai lanjut ke pengadilan. Azwan ini hanya melongo dengar. PK Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder, bingung, dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukung Jokowi. Jangan gentar, maju terus Pak Surya dan kawan-kawan. Penasehat ahli kepolisian tidak netral, kelihatannya pro Jokowi. Arianto yang saya dengar gak yakin kok berani ngomong. Bela kebenaran, jangan bela kesalahan. Kalau kejahatan nanti ajab nunggumu, percayalah itu. Pak Arianto ini ngaku jujur, namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaan KPD KPK. Udah tua nggak mau jujur, nanti kalau kena ajab baru nyesal. Mantap. Tuntutan jaksa yang ternyata tidak terbukti, maka nama terdakwa harus direhabilitasi dan mengarah harus memberi ganti rugi. Itu yang ditunggu selama ini. Pak, tindakan yang paling benar, Pak. Arianto itu banyak ngoceh ngaur. Beliau itu adalah termul. Semoga
Tuhan menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah tetap salah, yang benar sehat lahir dan batin, yang salah dan para pendukungnya. Jokowi takut ijazahnya palsu, jadi nggak berani terbongkar kasusnya. Kebenaran menemukan jalannya. Kebenaran keadilan akan mencari jualannya sendiri. Bangkai disimpan akan tercium nantinya. Ingat ajab Allah akan kena pada Anda termul. Dengan banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negara kita, penyebabnya antara lain karena banyaknya kedoliman dan ketidakjujuran di antara kita. Pak Roy sangat mulia, berani, lantang menantang para penjilat perusak negeri. Arianto demi Tuhan tidak membela Jokowi, tetapi demi duit dan jabatan membela Jokowi. Negara Indonesia, negara besar. Apa yang ditakutkan? Ungkap sampai tuntas agar rakyat tidak bertanya-tanya keabsahannya ijazah Pak Jokowi. Mantap, rakyat Indonesia tidak bodoh, sudah tahu soal arah isu ijazah aspal malu-malui. Ikuti dan hormati proses hukum yang sudah berjalan. Toh pada akhirnya rakyat pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan adanya keputusan dari pengadilan nanti jadi baik. Penasehat Kapolri yang condong sebelah dalam ucapannya pun antara pro dan pembenci, seharusnya pro dan kontra. Itulah penasehat yang netral. Mencarikan rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar. Bila tidak, apa gunanya sekolah tinggi? Coba ada yang bertanya, siapa orang yang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberi kesempatan melihat ijazah tersebut? Kalau asli tentunya tidak akan kebanyakan drama, apalagi sampai mengeluarkan banyak biaya. Loh, masih ia merasakan ucapan salawat pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW pasti sadar. Siapapun orang yang bilang yang salah pasti besok akan menerima azab yang pedih. Energi negatif yang terus-terus terjadi di negara kita juga salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang akan menimpa kita. Perbuatan yang baik atau buruk, konsekuensinya harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu intinya. Jangan merengek, minta maaf dan pengampunan. Pengen muntahin Pak Arianto. Termul insaflah akan mengutuk. Kami sebagai masyarakat Indonesia cinta kejujuran, keadilan, cita-cita kedamaian. Kalau kami amati sekarang ini banyak pejabat yang pintar tapi gak ngerti istilah perkataan jujur. Jadi demikianlah sebagian yang kami baca ini daripada pendapat teman-teman kita netizen. Dan melalui kolom komentar ini, mari kita berikan pendapat kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya jangan ketinggalan informasi-informasi di channel ini. Salam NKRI harga mati.